Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, akramana Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita haturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya tema yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini masih cerita tentang fadilah, keutamaan, mengenal sesuatu yang punya fadilah besar supaya orang kenal, tertarik sehingga nanti mengerjakannya. Karena manusia ditugasi untuk beramal. Beramal butuh modal. Beramal butuh pendorong, sehingga tujuan ke depan akan digapai dengan kerja keras, sehingga semangat untuk menempuhnya, memperolehnya. Dan fadilah yang Allah berikan lebih besar daripada hasil karya manusia. Ketika orang punya cita-cita, mesti terpenuhi enggak cita-citanya? Saya mau ini itu, ini itu, ini itu. Keturutan enggak? Sering enggak keturutan. Andaikan setiap kali kita punya kemauan terpenuhi, puaskah? Belum juga. Kenapa? Karena masih ada di dunia. Sebagaimana namanya, dania rendah, tidak memuaskan. Mataun qalil, kesenangan sedikit. Mataul ghurur, kesenangan yang mempedayakan. Dan itu sering hilang. Orang punya kesenangan seperti apapun, sering hilang. Sering hilang enggak? Adakah kenikmatan dunia yang kekal? Enggak ada. Sering hilang. Kapan hilang? Lali, hilang kabeh, ya. Lali, hilang kabeh. Masih tersisa enggak? Enggak, lali, hilang kabeh. Pingsan, hilang kabeh. Ngantuk, silang juga. Ya belum tidur, apalagi tidur. Puncaknya akan mengalami kematian dan akan disapih. Itu namanya mataun qalil, mataul ghurur. Kesenangan yang menipu. Apabila orang berbuat hanya semata itu, pasti kecewa. Kenapa? Ujung-ujungnya nihil. Ujung-ujungnya kosong.
ujung-ujungnya nggak ada yang dibawa mati. Ketika orang mati, berapa pengantarnya? Berapa pengantar orang mati? Berapa macam? 3. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. Yang sering dikumpulkan banyak orang yang mana? Di antara 3 tadi. Harta, anak buah, anak-anak, keluarga, itu sering dikumpulkan. Ternyata ketika mati nggak mengiringi. Sementara yang mati ketika mati mengiringi itu kurang disiapkan. Apa? Ketika orang mati, bekal yang selalu mengiringi, yaitu amal. Ini kurang diperhatikan. Ya Allah telah menjelaskan, bal tuhibbunal ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalian lebih condong mengejar yang instan, yang sekarang, yang di dunia ini. Sementara kalian menelantarkan yang akhirat. Dunia ditinggalkan, dikejar habis-habisan. Akhirat yang orang akan bermuara menuju ke sana malah kurang diperhatikan. Maka dari sinilah akhirnya kita butuh yang namanya fadilah. Nilai yang sangat tinggi, yang itu tidak bersifat nisbi, hanya sementara dan hilang, tapi bersifat hakiki dan abadi. Bersifat hakiki dan abadi. Ini yang sedang dijelaskan fadilahnya. Pengen seneng yang hakiki, yang abadi. Luar biasa, apa itu? Saya ingin. Makanya kita butuh yang namanya fadilah, sehingga nanti akan mendorong kerja keras. Ketika sudah bekerja keras, fadilah yang Allah berikan lebih besar daripada yang sedang dikerjakan. Mana ayatnya? Kul bi fadlillahi. Siapa bisa melanjutkan? Fadl. Ayo. Ini panitianya belum menyediakan hadiah ini. Kul bi fadlillah. Lanjutkan. Gimana kelanjutan ayat? Siapa ini? Belum ada? Kul bi fadlillah wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan adanya fadilah Allah, dengan adanya rahmat Allah, silahkan orang bergembira dengan mendapatkan curahan fadilah Allah dan rahmat Allah. Kenapa kau butuh bergembira? Karena fadilah Allah, rahmat Allah lebih baik, lebih banyak, lebih mumpuni, lebih sempurna daripada yang mereka kumpulkan, mereka kerjakan. Untuk dunia saja, orang mendapatkan bonus sudah senang. Biasanya bonus berapa persen dari pokok? Pokoknya 1000 dibonusi 100, marem, ya. Pokoknya 1000 bonusi 100, sujud syukur, mayan. Ramanjang sedino untuk gajian sedino, 100.000, mayan kan? Itu saja sudah senang. Sementara fadilah Allah minimal 10 kali. 1000, 10.000, 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar. Oh, menarik enggak? Bahkan 700 kali, 1 juta, 700 juta. Undang sugih, dan tuku Pajero lek ngono lho ya. Raketang panas njopo jeruk. Apalagi dikalikan dengan kelipatan tidak bisa dihitung. Demikian juga rahmatnya dengan Ar-Rahim, rahmat terus. Hanya mukmin yang merasakan, musyrik gak ikut. Apalagi ampunan Allah, jaminan aman neraka, tinggal masuk surga yang tidak bisa dihitung. Makanya pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amalul jannah.
Seseorang dari kamu seperti apapun dia beramal, amalnya hanya semata amalnya belum bisa menjamin masuk surga. Mereka tanya kepada Nabi, apa engkau juga belum? Sama, saya juga belum. Gimana akan bisa masuk? Jawabnya, rahmat Allah, fadilah Allah, atau ampunan Allah. Illa ayataghammadani yallahu bi rahmatihi au bi fadlihi au bi maghfiratihi, kecuali bila Allah mencurahkan fadilahnya, rahmatnya, ampunannya. Sehingga amal manusia untuk menebus surga, tiket masuk surga belum cukup. Tapi ketika sebab cukup itu dimiliki, maka nanti surga akan diwariskan. Surga akan apa? Diwariskan. Allah menyebutkan, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kamu dijadikan pewaris dengan sebab amalmu. Itu namanya fadilah. Sementara kenikmatan surga nggak bisa dihitung. Allah firmankan, Nabi SAW jelaskan, hadits qudsi namanya. Lafadznya, a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh. Satu sifat saja. Apa? Soleh. Satu sifat saja. Pokoknya kita soleh, beres. Kita namanya Pak Soleh, bumbuan. Pak Soleh sifat tenanan, iya. Semoga Pak Soleh kuadrat, nama dan perilakunya bodoh. Beruntunglah nama Pak Soleh. Semoga kita soleh semuanya. Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang soleh kenikmatan yang mata belum melihat, telinga belum mendengar, belum terlintas pada benak. Saking besarnya, itulah fadilah yang kita wajib untuk mengejar. Bila sudah tahu fadilah, ya Allah luar biasa saya pingin, nanti akan semangat. Ngantuk-ngantuk nanti hilang. Enggak kenal fadilah, ngantuk. Kenal fadilah kok ngantuk, kesel tenanan, enggak opo-opo. Ngantuk dapat fadilah, enak kan ya? Tapi jangan sengaja ke majelis taklim tak niati ngantuk, jangan ya. Terpaksa saja. Makanya harus berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa minta tolong. Keluar rumah dengan doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kerjakan juga zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang lain lagi termasuk spesial untuk zikir sesudah sholat subuh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa secara umum, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kebaikan kita semuanya. Satu jenis fadilah yang kita kaji kali ini adalah babu bayani fadli taslim li hukmilah al-qadariyyi was-syar'iyyi wal inqiyati lahu. Bab menjelaskan taslim itu sifat yang sangat utama. Salah satu sifat dari sekian banyak sifat yang kita bahas kali ini adalah namanya sifat taslim. Itu fadilahnya luar biasa. Sehingga kita nanti akan mengenal dulu apa itu yang namanya taslim. Kenali dulu sifat fadilahnya seperti apa. Sehingga ketika tahu apa itu taslim, fadilahnya seperti apa, nanti siap untuk menjadi musallim. Orang yang bertaslim. Siap menjadi musallim, musallimah. Orang yang bertaslim.
Karena kalau ditasrif gimana? Sallama yusallimu tasliman, taslimatan, taslaman, tislaman, musallaman. Isim fa'ilnya musallimun. Sallama yuslimu taslim, nah itu masdarnya. Isim fa'ilnya musallim. Nah, kita kenali seperti apa fadilahnya taslim sehingga kita nanti menjadi orang yang musallim, orang yang bertaslim. Li hukmillah, terhadap hukum Allah, taslim pada hukum Allah. Al-qadari, entah yang bersifat takdir Allah, takdir kauniyah, wasyar'iyyi, entah juga ketetapan hukum Allah dari takdir syar'iyah. Wal inqiyatilahu, dan bab tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dulu apa makna taslim. Secara makna bahasa, taslim adalah masdar dari tasrifan fi'il madhi ikut wazan fa'ala sallama. Yang tasrifnya sudah kita sebutkan di atas. Ini semuanya ahli tasrif kabeh toh? Ahli tasrif kabeh. Sallama yusallimu tasliman, taslimatan, taslaman, tislaman, musallaman. Ada 5 macam masdarnya. Isim fa'ilnya musallamun, maf'ulnya musallamun, perintahnya salim. Artinya menerima lilo legowo. Apa maknanya? Menerima lilo legowo. Menerima dengan tulus ikhlas, tanpa ada sanggahan, rasa ngrundel blas. Namanya lilo legowo, tulus, nggak ada rasa dongkol, nggak ada rasa ngrundel sama sekali, nompo plong. Nah seperti itu, nggak ada sanggahan sama sekali. Sasarannya hukum Allah. Tadi tentang definisi makna taslim, makna bahasa maupun makna istilah. Dan itu tanda sempurnanya keimanan. Tanda sempurnanya keimanan. Ada lafaz yuhaqqimuka. Fima syajara bainahum. Siapa yang hafal ayatnya? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta. Fadhil. Ini si surah An-Nisa yang ke-65. Siapa hafal? Di situ ada lafaz taslim. Ayo. Loh, oh gedek-gedek. Allah menyebutkan fala wa rabbika, maka sungguh demi Allah Rabbmu, la yu'minuna, mereka belum beriman sempurna. Iman cuma enggak sempurna. Karena fitrah iman itu ada. Iman rububiyah ada. Berikutnya tinggal sempurna atau enggak, dilengkapi apa enggak. Gimana sempurnanya iman? Hatta sehingga yuhaqqimuka, mereka menjadikanmu sebagai hakim. Ada kasus, cari penyelesaian, enggak berjalan sendiri, bertangan besi, awur-awuran, enggak. Tapi dibawa kepada mahkamah, menjadikan Nabi sebagai hakimnya. Fima syajara bainahum, di dalam perkara yang terjadi sengketa di antara mereka. Semuanya siap. A, B bersengketa, datang kepada Nabi sebagai hakim di mahkamah. Apa kasusnya? Adukan. Tujuannya cari penyelesaian.
putuskan sebagaimana yang telah Allah putuskan. Kemudian ketika mereka siap seperti itu, summa la yajidu, kemudian mereka tidak menjumpai fi anfusi, pada diri mereka, harajan, rasa sesak, rasa terpaksa, rasa ndongkol, nggak ada. Mimma qadaita, dari apa yang keputuskan. Yang ada wa yusallimu taslima, mereka nerima dengan plong, legowo, menerima dengan tulus. Surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? 65. Itu taslim. Sekarang alasan yang mendorong kita supaya taslim itu apa saja kepada keputusan Allah, ditampa lilolegowo. Apa saja pendorongnya supaya kita bisa taslim? Pertama, segala sesuatu memang milik Allah, Allah yang mencipta. Ini harus siap dan manut dulu. Saya milik Allah, saya dicipta oleh Allah. Saya memang milik Allah, dicipta oleh Allah. Ini harus siap dulu. Bila seseorang merasa saya memang miliknya, manut nanti. Misalnya kita punya benda. Andaikan benda ini bisa ngomong, sadar, milik saya. Benda ini saya bawa, mau enggak? Saya pegang mau, saya letakkan mau, saya banting juga mau, saya sodakohkan juga mau, saya bakar juga mau. Itu jangan namanya nompo lilo legowo, itu taslim. Ya kita milik Allah, Allah yang mencipta. Apa alasan kita tidak taslim? Memang saya miliknya, kita miliknya. Dan kita tidak terjadi dengan sendiri. Memang kita dicipta oleh Allah. Maka Allah menanya, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqu anfusam am khalaqu as-samawati wal ardha balla yuqinun. Apa mereka dicipta tanpa bahan? Mungkinkah dicipta tanpa bahan? Mau bikin teh gak enek banyune, bikin teh gak enek tae, mungkin? Ya enggak ada. Mesti ada bahannya. Atau mereka yang bisa mencipta diri sendiri, ada bahannya gawe yo dhewe, bisa? Bikin langit, bikin bumi, bikin air, bikin udara, bikin dirimu sendiri, bisa? Am khalaqus samawati wal ardh, atau mencipta langit dan bumi? Oh, mencipta diri sendiri enggak iso, pun mencipta langit dan bumi. Berat mana? Mencipta diri dan mencipta langit, andaikan orang itu mampu. Ciabot mana? La khalaqus samawati wal ardh akbaru min khalqi anfusikum aw kama qala ta'ala. Proses penciptaan langit bumi luwih angel ketimbang nyipta kamu. Ini harus menjadi kesadaran. Nanti biar taslimnya apa? Saya milik Allah, saya dicipta oleh Allah. Ini yang pertama. Silakan dicatat supaya taslim kita sempurna. Apa tadi? Unsur pertama supaya bisa taslim, satu, saya milik Allah, saya dicipta oleh Allah. Nah, silahkan dicatat. Saya milik Allah, saya dicipta oleh Allah. Yang kedua, Allah memiliki hak berbuat yang dikehendaki akan kepemilikannya. Ini yang kedua. Allah memiliki hak berbuat terhadap apa yang dimilikinya. Ini nomor dua. Allah punya hak berbuat terhadap yang dimilikinya. Memang itu miliknya, dia berbuat semaunya, terserah, ya kan? Benda ini milik saya apakan? Fulan, saya apakan? Apa jawabnya? Terus pun dijawab ini. Benda ini milik saya tanya, saya apakan? Jawabnya, oh, terserah jenengan. Ya kan? Kakuan panjenengan nggih monggo kersa panjenengan ngersakne nopo. Nopotipun hadiah kula monggo. Nah, duitnya kebukan 10 juta bayar ngono lho ya. Nah, sok gak mau. Mana dalilnya? Allah berbuat yang dikehendaki.
Fa'alun lima yurid. Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Itu yang kedua, supaya ada rasa taslim. Yang nomor tiga, Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Ini yang ketiga. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah semena-mena. Semena-mena atau semena-mena? Yang mana? Semena-mena atau semena-mena? Allah tidak pernah zalim. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yatlimun. Allah tidak pernah menzalimi makhluk. Akan tapi makhluk yang menzalimi kepada diri sendiri. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, rahmat Allah lebih besar daripada yang diusahakan oleh makhluk. Rahmat Allah lebih besar daripada yang diusahakan oleh makhluk. Ini yang keempat, supaya ada rasa taslim. Yaitu pengakuan pada diri kita, rahmat Allah lebih besar daripada yang diusahakan oleh makhluk. Mana dalilnya? Bukan semata Allah itu Ar-Rahman. Bukan semata Allah itu Ar-Rahim. Tapi Allah juga Arhamu Ar-Rahimin. Ar-Rahman saja itu sudah luar biasa. Rahmat Allah yang banyak, yang nggak bisa dihitung, saking banyaknya wong kafir mendapatkan. Fir'aun koron sugih. Itu hanya kecipratan rahmat Allah yang satu. Kafir saja diberi, apalagi mukmin. Dengan keimanannya lebih mahal daripada langit dan bumi. Dengan namanya Allah Ar-Rahim, rahmat Allah yang bersifat terus. Ini hanya untuk mukmin. Wa kana bil mu'minina rahimannya di surga, yang tidak diperserikati yang kafir. Sementara surga nilainya tidak bisa dihitung. Rahmat Allah yang 100 diambil satu, sisanya khusus untuk mukmin di surga. Semoga kita penduduk surga. Ternyata bukan sebatas Ar-Rahman Ar-Rahim, juga Allah Arhamu Ar-Rahimin. Itu namanya pendorong yang keempat untuk bersifat taslim. Nah, bila sudah seperti itu, apa alasannya tidak taslim? Misalnya kita ditawari, Mas, kerjanya nggenku ya. Kerjanya penak, 3 jam. Gak ngetokne keringet. Nek kono-kono gajine 100.000, nek nggenku 300.000. Nanti 1 pekan kerjanya 6 hari, gajian 7 hari. Bila sudah 1 bulan, berapa totalnya? Saya tambah bonus sejumlah itu. Mau nggak kira-kira? Wah, apa anek majikan model ngono kuwi ya. Ngono wae sudah tertarik. Apalagi yang lebih besar. Allah lebih punya rasa rahmah daripada orang punya sayang kepada diri sendiri. Di balik itu adalah Allah itu adil, tidak pernah zalim. Semuanya Allah tetapkan sesuai. Karena mana adil apa? Wad'u syai' fi makanih, enggak ada tafafut. Selindru ukuran itu enggak ada. Ada itu adalah menempatkan sesuatu berada di tempatnya. Ini pendorong untuk bisa taslim. Nah, silahkan dicatat 4 poin di atas, itu penting. Karena nilainya sangat besar sekali. Semoga ilmu kita tidak hilang. Nanti lali ada videonya seolah nanti diputar kembali. Kemudian hukum Allah ini bersifat luas. Ada hukum Allah yang bersifat qadari, yaitu takdir kauni. Ketetapan Allah di alam raya mesti terjadi sebagai sarana. Minimal ada 4 poin contoh takdir kauni. Sebagaimana Allah telah tetapkan kepada janin ketika berada di rahim ibu, umur 4 bulan setelah ditiupkan roh, ditulis 4 catatan. 1, jatah umur. 2,
rezeki. 3, amal. 4, suka duka, syaqiyun au sa'id. Semua makhluk jatah umurnya berapa sudah ada. Apa sehari mati, 5 hari mati, 10 hari mati, setahun mati, 10 tahun mati, 60 tahun mati, atau 100 tahun, ini sudah ada kontraknya. Itu namanya jatah umur. Tugas kita, kamu gunakan untuk apa kesempatan itu. Makanya apabila ada mati umur berapa, tidak usah disesali. Kenapa bayiku mati? Kenapa suamiku mati? Kenapa istriku mati? Wong masih saya cintai. Tidak usah. Katakan saja qadarullah. Ini takdir dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Kira-kira bila ada bayi mati yang paling susah siapa? Ibu E. Pak E. Itu kok. Ibu yang paling susah, hamil susah, melahirkan susah, menyusui susah, ngeramut susah. Sedang bayi yang gembes akeh mati, tom-tomen ya. Gak usah disesali, kenapa? Itu termasuk jenis takdir kauni. Ridho saja, taslim, nompo lilo, legowo. Katakan, qadarullah ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Senada dengan itu. Demikian juga masalah rezeki, ada yang kaya, ada miskin. Siapa dibikin kaya, semisal Fir'aun Qarun, siapa yang dibikin pas-pasan, dan masing-masing sudah ada jatah takdirnya dan dilengkapi dengan sebab-sebabnya. Lalu yang ketiga, kemampuan berkarya. Apa bakat-bakatnya? Silahkan gali, silahkan arahkan. Termasuk suka dukanya. Apa kesukaan yang dijatahkan, apa kedukaan yang dijatahkan, terima. Kenapa? Ini namanya takdir kauni. Contoh yang lain ya banyak. Watu, watos, air cair, geni, panas. Ya tompo wae. Kemudian digali apa hikmahnya. Itu contoh takdir kauni. Termasuk adanya dipisah dari sesuatu yang dicinta. Supaya ridho. Supaya taslim, nanti sabar dimiliki. Walaupun ketika dipisah dari yang dicintai berat, tetapi taslim. Supaya sabar. Karena Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang taslim sehingga sabar didapatkan dengan wabasyiris sabirin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Gimana supaya bisa sabar? 1, taslim terhadap takdir. Katakan ini takdir dari Allah, suka maupun duka, ini takdir, kenyataannya terjadi. Yang kedua, husnudzon, berbaik sangka. Ini mesti untuk kebaikan ini, karena Allah itu tidak pernah berbuat mengandung kesia-siaan. Rabbana ma khalaqta hadza batilah, ya Allah tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Yang nomor 3, setelah husnudzon, yang ketiga adalah menggali hikmah. Hikmahnya apa ya? Banyak nanti hikmah di tengah musibah. Apa hikmah di tengah musibah? Saya seorang hamba buktinya nggak bisa menghindar dari musibah. Saya diingatkan sebagai orang yang mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Buktinya saya tidak berkutik menghadapi keputusannya. Mengingatkan mungkin di sini saya punya dosa muhasabah. Ketika sudah ketemu astagfirullah dan bersyukur. Ternyata diingatkan apabila tidak saya bertemu dengan dosa seperti apa sehingga kena hukuman di akhirat. Sehingga semangat untuk berbenah. Apabila itu kau ini nggak ada sebab dosa, sudah Allah memilihkan yang terbaik. Makanya ada doa wa akhlifli khairon minha, beri ganti yang lebih baik. Ketika sudah tahu hikmahnya, pasti ridho, disuruh sabar. Itu namanya taslim. Sehingga mukmin dapat kesenangan suka maupun duka, senang, syukur, musibah, sabar. Hebat kan? Demikian juga taslim kepada
Hukum Allahnya bersifat syar'i. Kenapa zuhur 4? Ya manuto. Kenapa subuh 2? Ya manuto. Dan macam-macam. Kenapa nikah syaratnya begini, rukunnya begini, wajibnya begini? Ya manuto. Kenapa suami itu yang punya tugas sebagai qawam? Kenapa istri sebagai ro'iyah? Kenapa laki-laki, anak laki itu jatah warisnya 2 kali daripada perempuan, 2:1? Itu namanya ketetapan bersifat syar'i. Manuto. Jangan membantah. Masalah warisan sering ada bantahan. Kenapa laki dapat double? Lek wayah open wong tua. Anak wedok sing suruh ngopeni, wayah dem warisan anak lanang sing gendong sing mikul ngarep mburi. Perempuan sing kesel hanya dapat separuh, kadang keronto-ronto. Nasib. Kongkon itu pleter kesel wayah tuntuman untuk separuh, kono sing jogrok malah untuk double. Tidak usah protes, taslim saja. Nompo lilo legawa. Kenapa? Karena la tadruna ayyukum aqrabulakum naf'a. Atau kama qala ta'ala, kamu tidak tahu siapa di antara kamu dengan waris kadar beda yang dapat manfaat. Apakah betul yang dapat jatah 2 kali itu yang lebih manfaat? Yang hanya dapat jatah separuh itu kurang manfaat? Betul kan? Allah mengatakan kamu tidak tahu. Untuk hikmah dunianya saja itu sudah tampak keadilan Allah. Perempuan dapat separuh dipek dewi. Karena dia tidak menafkahi suami, enggak menafkahi anak. Untuk separuh dipek dewi. Laki-laki dapat double. Ngopeni anak, ngopeni bojo, ngopeni keluarga perempuan yang dia jadi walinya. Ngopeni bapak ibu. Banyak kan? Itu saja sudah banyak hikmahnya. Banyak orang yang tidak memahami. Apalagi ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Makanya nompo lilologawa ini mesti untuk kebaikan. Gali saja, sibuk menggali hikmahnya. Itu nanti akan terjadi apa? Taslim. Dan Allah akan memberikan kecukupan kepada yang taslim, bukan orang yang dapat jatah double, bukan. Tapi kepada orang yang taslim. Bukan orang yang dapat jatah double. Itu contoh hukum Allah yang bersifat syar'i. Nanti apabila sudah secara pemikiran nompo, secara kenyataan wal inqiyatilau siap tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Berikutnya setelah arahan kemana pembahasan kita jelas, judul sudah kita pelajari, latar belakangnya, tujuannya, kemudian bagaimana bisa taslim, sekarang kita membuktikan pembacaan dalil-dalilnya. Pertama, nukilan surah Luqman yang ke-22. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Wa qad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allah aqibatul umur. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, di mana dia berbuat ihsan, badan taat, hati ikhlas. Syarat amal ikhlas mengikuti sunnah. Apapun ya Allah putuskan, sami'na wa ata'na. Ada hikmahnya, saya gali, saya ridho. Tidak ada pembangkangan, penyangkalan sama sekali. Makanya orang yang bisa seperti itu, faqatis tamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, kepada Allah akibat dari semua perkara itu, yaitu yang taslim mendapatkan surga, itulah ridho, membuahkan sabar. Pahala orang yang sabar nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabun ajrohum bi ghairi hisab. Orang sabar pahalanya tidak bisa dihitung. Berikutnya nukilan dari surah Al-Baqarah 108. Surah apa? Al-Baqarah 108. Am turiduna antas alu rasulakum
apakah kalian menginginkan untuk tanya kepada Rasulmu? Tanya membangkang. Kamu pengen nyanggah kepada Rasulmu gitu. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dulu juga ditanya untuk disanggah. Mereka punya sejarah jelek. Hei kaum muslimin, emangnya kamu ingin menapak tilas sejarah jelek mereka ya? Nabimu kamu sanggah, sebagaimana dulu Nabi Musa disanggah. Min qablu, dari tempo dulu. Kesimpulannya jangan begitu. Kenapa? Mestinya taslim kamu mengganti dengan menyanggah, resikonya berat. Mestinya taslim, tapi kamu menyanggah. Taslim diganti dengan menyanggah. Resikonya berat. Apa resikonya menyanggah? Ngengkel, maneni, protes. Wa may yatabadzal al-kufra bil iman. Siapa yang menjadikan kekufuran sebagai ganti dengan dibuangnya iman, kutune ridho tapi protes yang tinggi, ridho ditinggalkan, resikonya faqad dhalla sawa asabil, dia telah sesat jalan, gak akan ketemu kepada alamat, hilang nanti jalannya, akhirnya ke neraka ujung-ujungnya. Untuk hal ini ada hadis yang menceritakannya. Sekarang kita ambil contoh secara global. Nabi Musa menjelaskan disanggah oleh umat, contohnya apa? Nabi Musa menjelaskan disanggah oleh umat, contohnya apa? Umat enggak segera sami'na wa ata'na, diengkel, apa contohnya? Nah, itu. Ada kasus pembunuhan. Nggak bisa menyelesaikan. Kata Nabi Musa, itbahu Baqarah, cari sapi betina belen. Itu bila langsung mencari sembarang, sepenting sapi betina. Walaupun sapi betina welek, meh mati di gua, sepenting sapi betina kita tak boleh, sehingga nggak ada biayanya, sudah cukup. Tapi mereka itu menyangkal, sapi yang gimana, nanti warnanya saja ditanyakan. Ini contoh. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Dengar, paham, kerjakan bismillah. Hikmahnya cari, nanti Allah memberikan solusi. Contoh yang lain. Arinaullaha jahrotan. Tontonkan Allah bisa saya pandang pakai mata. Ini memberatkan. Kenapa enggak mencukupkan berita Nabi Musa alam raya sebagai bukti maha kuasanya Allah? Akhirnya mereka diajak ke Gunung Tur. Allah menampakkan diri gunung hanya dengan cahayanya saja. Gunung lembut, mereka menjadi pingsan. Itu contoh pembangkangan. Umat Islam diberitahu, kamu tidak boleh nyanggah sebagaimana umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kenapa? Kehancuran. Sekarang kisah yang lain kita baca pada hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma nazal, ketika turun ayat ala Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Al-Baqarah 284. Surah apa? Al-Baqarah 284. Yang membawa mushaf boleh dibuka. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa saja yang di langit, demikian juga apa saja yang di bumi. Wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apapun yang kamu tampakkan pada dirimu atau yang kamu sembunyikan, yuhasibukum billah, nanti Allah akan menghisab kamu. Ini apabila orang itu taslim, dia perbagusi amalan zahir, ia perbagusi amalan batin, samina wa aton. Kenapa? Zahirku akan dihisab, batinku juga akan dihisab. Saya benai zahirku, saya benai batinku. Seharusnya seperti itu sikapnya. Itu namanya taslim. Tapi kalau menyangkal, nanti ada model yang lain. Yang fadilahnya bila mau taslim, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Allah akan mengampuni kepada siapa dikehendaki pantasnya diampuni, dan Allah akan mengazab kepada siapa yang dikehendaki yang pantasnya diazab. Makanya ketika menyiapkan diri sebaik-baiknya supaya termasuk orang yang diampuni. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kepada segala sesuatunya itu maha kuasa. Apa contoh yang terjadi pada sahabat sebagai asbabun nuzul? Fastadza dzalika, maka terasa berat hal itu ala ashabi Rasulullah kepada sahabat Nabi SAW. Bah, lahir batin dihisab, buat men yo. Enggak segera taslim, tapi begitu. Bah, buat men. Bukan samina wa ata'na. Saya benahi, tapi mengatakan, bah, kok abot men. Pernah kita seperti itu. Orang ngopo-opo wis sambat dhisik. Orang dijiwit iyong-iyong. Piye awakmu? Belum kena hukuman sudah mengeluh, aduh. Mbok ya dirasane dhisik lara apa ora gitu loh ya. Orang ngopo-opo, aduh, waduh apa nih loh ya. Belum dicoba sudah merasa berat. Ini asbabun nuzul, bukan mencela sahabat, tapi sebagai pembimbingan. Fa'atau, maka akhirnya mereka datang Rasulullah SAW summa baraku alal rukbah, kemudian mereka berlutut di lututnya. Waqalu, mereka matur, berarti menghadap sopan di depan Nabi, lutut ketemu dengan lutut. Ini memberitahu kepada kita kalau kita itu bisa duduk, yang paling sihat itu adalah duduk lutut kita di depan. Ya jelas. Artinya duduk seperti tahiyat awal, cuma kedua kaki diduduki bareng. Itu duduk yang paling sihat, insya Allah begitu. Karena ketika Jibril datang, lutut dia nempel pada lututnya Nabi. Salah satunya begitu, walaupun kadang orang itu bisa berubah-ubah posisi duduk. Atau mereka duduk berjongkok, lutut sebagai tumpuannya. Dalam artinya datang menghadap dengan sopan di depan Nabi SAW. Pokoknya mereka mengadu, ai Rasulullah SAW, kulifna, kita dibebani minal amal, dari amal-amal manutik yang kami enggak mampu. As-sholatu, ada sholat, wasyamu, ada puasa, wal jihadu, ada jihad, wasodaku, ada sodakoh. Waqad unzilat alaika, ayatu, ditambah Allah telah turunkan kepadamu ayat ini. Yang ada saja berat, ditambah dengan ini yang wala nuti kami enggak mampu. Apa? Dihisab lahir dan batin. Menghadapi pertanyaan ini, apa jawaban Nabi SAW? Aturiduna antakulu kama qala ahlu alkitabain min qablikum. Apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana yang pernah berucap dua ahli kitab sebelum kamu? Siapa dua ahli kitab? Yahudi dan Nasoro. Apa itu mereka mengatakan? Sami'na wa asoina. Kami dengar, kami maksiati. Bolehkah? Enggak boleh. Ternyata mereka itu dengar untuk memaksiati. Sembelih sapi betina. Bukan langsung berbuat, tapi yang gimana, yang gimana, yang gimana. Itu tanya mau lari. Kamu enggak boleh seperti itu. Bal kulu, tapi katakan samina wa ata'na. Sembilah sampai betina, segera berangkat. Apa yang kamu cari semampumu, selesai. Jangan seperti mereka. Bila ternyata enggak mampu, katakan ghufranaka rabbana wa ilaika, ya Allah, ampuni kami, kepadamu kami kembali. Ternyata apa yang kamu tugaskan saya berbuat, kami enggak mampu, ampuni atas kelemahan kami. Mestinya itu begitu. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Ini tiga kata selamat. Apa tiga selamat? Tiga kata selamat apa? Satu, sami'na. Dua, wa ata'na. Tiga, ghufranaka. Saya dengar, saya taat, kami punya kelemahan, ampuni. Ini selamat. Sehingga kelemahannya tidak digunakan untuk menyangkal, tapi kelemahannya dapat kemudahan.
Qalu akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya, sekarang kami siap setelah dibimbing. Saya siap mendengar, saya siap taat. Bila kami banyak punya kekurangan, ya Allah ampuni kami, kepada kamu kami kembali, rahmati. Falamma taro'aha ketika membaca dengan teliti ayat di atas, al-qaumu kaum dzallat biha al-sinahu, sehingga lidahnya menjadi mudah. Ketika direnung-renung, oh ternyata hukum Allah itu adalah sangat mudah. Makanya kalau ada sesuatu, segala sesuatu jangan tergesa-gesa. Jangan gampang-gampang dinilai mudah, jangan gampang-gampang dinilai sulit. Tetapi selami dulu iktiro. Apa iktiro itu? Dari kata qara ikut wazan ifta'ala. Baca dengan teliti. Dengan husnudun. Mesti untuk kebaikan dan mampu. Tentunya itu ada solusi. Siapkan dulu, jangan tergesa-gesa. Hanya melihat luarnya saja, oh enak. Luarnya saja, oh enggak enak. Jangan. Baca dengan teliti dulu. Allah itu bijak. Enggak boleh untuk disuudhoni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika mereka telah insaf seperti itu, fa'anzalahu fi akhirihi isriha, Allah turun ayat yang mengiringinya, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufariqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman pada apa yang Allah turunkan dari Allah. Demikian juga yang beriman. Semuanya iman kepada Allah, Nabi bersama para sahabat, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, yang tidak memisah-misahkan satu dengan yang lain, diimani semuanya. Ketika ada tugas, mereka punya sikap, saya dengar, saya taat. Bila kami punya kekurangan, ampuni kami, kepadamu kami kembali, maka rahmatilah kami. Al-Baqarah 285. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan itu, nasakhallahu ta'ala, Allah menghapus minimal yang semula terasa berat ketika dibaca dengan teliti, ternyata terasa ringan, sehingga rasa berat itu terhapus, atau ada sisi nasih mansuh yang lainnya. Minimal itu. Yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menugasi kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah itu tahu ukuran. Allah itu tahu ukuran. A, B, C, Allah itu tahu ukurannya. Maka setiap diri siap dengar, siap taat, kerja keras. Bila punya kekurangan, banyak minta ampun. Ini kemudahan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Maslahat untuk seorang hamba ketaatan yang ia kerjakan, resiko buat seorang hamba kemaksiatan yang dia membangkang. Makanya taat saja. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau tuntut bebani kami bila kami lupa atau kami salah enggak sengaja. Dengan doa itu Allah menjawab, ya. Kamu saya tidak menuntut bila kamu lupa atau tidak mampu. Bila ada beban berat, kamu nggak mampu atau kamu lupa, nggak saya tuntut. Doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami sebuah beban sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Minta kepada Allah supaya tugas yang ada, yang mampu saja, bukan semata mampu dikerjakan, tapi juga mampu berpikir. Sehingga begitu ada, terasa ringan. Allah menjawab, na'am, iya. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna, ala qaumil kafirin. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Engkau adalah Tuhan kami, kepadamu kami bertumpu, maka tolonglah kami
untuk menghadapi orang-orang kafir. Kekufuran pada jiwa kami yang dangkal atau orang kafir yang tidak merusak kami, tolonglah. Itu doa. Allah menjawab, na'am, iya. Alhamdulillah materi selesai kita baca. Berikutnya bagian akhir kita mengambil kesimpulan. 1. Pentingnya kita mengenal fadilah. Itu kesimpulan pertama. Apa? Pentingnya kita mengenal fadilah. Kenapa? Karena kelemahan makhluk obati dengan cara mengenal fadilah, sehingga kelemahan kita akan terobati. Yang nomor 2, salah satu amal yang berfadilah besar adalah taslim. Yang nomor 2, salah satu amal yang berfadilah besar apa? Taslim. Yang di depan kita sudah sampaikan apa makna taslim, unsur penyusun taslim itu apa. Ujung-ujungnya nanti akan ridho kepada takdir Allah yang kauni maupun yang syar'i. Bila sudah ridho membuahkan sabar, bila sudah sabar akan dapat balasan yang tidak bisa dihitung. Tetapi yang nomor 2, mengenal fadilah taslim. Di antara amal yang paling utama adalah sifat taslim itu sendiri. Nomor 3, hukum Allah yang kauni maupun yang syar'i adalah adil. Hukum Allah yang kauni maupun yang syar'i semuanya adalah adil dan setiap orang harus taslim. Yang nomor berapa tadi? Nomor 3, hukum Allah yang kauni maupun yang syar'i semuanya adil. Makanya harus taslim. Di depan sudah kita urai kauni seperti apa, syar'i seperti apa, taslim seperti apa. Nah, rangkumannya tadi begitu. Terakhir yang keempat, kenali sejarah orang yang gagal, kamu jangan gagal seperti mereka. Nomor 4, kenali sejarah orang yang gagal, kamu jangan gagal seperti mereka. Itu yang keempat. Kenali sejarah orang yang gagal, kamu jangan gagal seperti mereka. Sejarahnya siapa? Dikenal orang yang gagal. Jawab, Yahudi dan Nasoro. Kenali, sehingga kamu nanti tidak gagal seperti mereka. Kenapa? Karena tidak pantas seorang muslim di dalam satu lubang disengat 2 kali. Artinya gak bisa ngambil pelajaran. Apa bentuk kegagalan mereka? Ketika ada hukum tidak diselami, apa yang terkesan langsung spontanitas dia menyampaikan tanggapan. Sebenarnya ringan karena belum ditelaah, terasa berat, kemudian membantah. Ini termasuk sifat yang salah seperti itu. Maka selami dengan teliti, dengan husnudzon, nanti pasti ringan. Dari situlah nanti akan muncul 3 sifat. Sami'na, wa ata'na, ghufronaka. Ini orang yang sukses. Saya siap dengar. Pahami dengan teliti betul. Jangan spontanitas, jangan frontal. Nanti apabila sudah, oh Pak Noh hakikatnya begitu, taat semampunya. Yang ketiga, punya kekurangan, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi taslim yang kita kaji kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilakan. Sepertinya cukup. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.